Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Sulhan di channel Santri Khilaf. Salam santri untuk negeri. Oke, di video kali ini kita akan ngobrol virtual. Nanti kita akan mengundang salah satu teman saya, ya bintang tamu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang masalah itulah pokoknya ya. Pokoknya simak terus videonya setelah bumper yang satu ini. Oke teman-teman, sekarang kita bersama Kak Hana. Mbak Hana apa Kak Hana ya? Kak Hana aja ya. Kak Hana Nazilatun Nikmah. Kita akan ngobrolin tentang kuliah. Kuliah. Kuliah di masa pandemi seperti ini. Ini gimana Mbak Kak Hana sekarang sudah masuk ya kuliahnya ya? Udah, alhamdulillah udah masuk ke pertemuan ke minggu keempat. Oh, udah masuk minggu keempat. Mm-mm. Oh, berarti dari itu dong, Dari awal Januari kemarin, dong. iya, Oh, awal dari awal Januari. Januari. Terus liburnya berapa hari? Libur semester kemarin? Liburnya, ya ada 2 minggu. Oh, 2 minggu. Lumayan lah 2 minggu ya. Bisa ke sana kemari. Nonton drakor aja. Iya, iya. Sip, 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 sip. Ah, kuliah online ya masih ya? Iya, masih. Enak nggak sih menurut Kak Hana kalau kuliah online? Ya, pasti semua ada plus minusnya ya. Mm-mm. Ada enaknya, ada enggaknya. Nah, menurut Kak Hana plusnya, enaknya itu gimana? Enaknya kuliah online mungkin bisa sambil rebahan gitu kali ya buat yang males banget gitu ya. Heeh. Bisa gitu sambil tiduran, kameranya mungkin dimatiin gitu. Oh, Kita sampai ketiduran akhirnya gitu kan. iya, masuk lagi udah. Atau aku ngerasa sendiri ya. Oh ya, itu untuk orang-orang yang males. Kita ini kan orang-orang yang bener-bener mau belajar. Ya, itu menurut Kak Hana Oh gitu. minusnya apa? Minusnya. Buat mereka yang semangat gitu loh. Buat mereka yang semangat mungkin di setiap daerah kan pasti beda-beda kan. Mungkin adalah kendala sinyal gitu, yang sinyal itu adalah masalah terbesar. Oh, Kota biasanya kota. kuota. Oh iya. Ya pokoknya sering menghabiskan itu ya, akomodasi Iya, dengan eh, membeli kuota tersebut kayak gitu. Mungkin bisa. iya bisa Selain jadi. kuota apa kira-kira? Ada nggak? No, not yet. Belum sih, belum ada. Belum ada. Berarti kuota aja. Untuk apa ya? Kesannya itu gimana? Apa semangatnya lah? Bisa dibilang semangatnya itu gimana sih? Kuliah online sama kuliah face to face tatap muka kayak gitu. eh, Ketika kuliah online apakah mempengaruhi kayak gitu? Semangat semangat seseorang apakah bisa dipengaruhi atau bisa lebih nggak semangat atau bisa lebih apa? Kayak males kuliah online gini-gini mulu gitu. Itu gimana? Berpengaruh nggak Sebenarnya kan kuliah daring kayak gini? berpengaruh sih, tapi tergantung kembali ke diri kita masing-masing gitu kan. Kalau misalnya semangat ya mikirnya kayak gini, ya udah sih, emang udah kayak gini gitu, emang harus dirumahkan, harus di online kan gitu. Tapi lebih efektif emang offline gitu, emang kita tatap muka. Hmm. Itu Tuh. itu minusnya ya. Kalau untungnya apa? Plusnya nilai nilai positifnya dari kuliah online itu menurut Kak Hana apa? Dari segi apa nih? Ya dari segi apapun, dari segi semangatnya, dari segi apa teknisnya juga bisa, dari segi apa penyampaian ilmunya atau penyampaian pembelajarannya dan lain sebagainya. Dari segi manapun boleh atau lengkap saja nggak Ah, apa-apa.
positifnya Positifnya. eh mungkin gini, dosen kayak lebih ngasih ini kak ngambil di sini, jadi kayak dosen itu udah nyediain referensinya gitu, diambil dari buku ini. Kalau Ana sering ngerasain kayak gitu ya, dosen itu kayak ibu gimana kalau misalnya saya kalau ditanya gitu pasti coba dicari gitu, tapi nggak semuanya dosen kayak gitu kan. Iya. Ya ada lah beberapa mungkin nyari referensinya, sumber referensi kita belajar tuh di share gitulah sama kita gitu. Tapi sebenarnya rata-rata emang kayak gitu sih, cuma pasti beda aja ya kan. Iya, betul. Jadi kayak gitu ya, udah disediain kayak gimana, misalkan ada referensi, misalkan pelajaran ini referensinya ini udah disediain gitu. Tapi anu Maksudnya nggak sih, udah ke Ana ini, kita membaca, biasanya kan kalau kuliah online kayak gini kan mungkin kita dikasih link nanti kita di apa, ditujukan kayak diarahin ke kayak PDF gitu, terus nanti kayak ebook kayak gitu. Itu pengaruh nggak sih kalau kita membaca ebook kayak apa, di laptop atau di HP kayak gitu, itu dengan buku cetakan asli itu gimana? Kesannya beda nggak sih? beda sih, beda. Beda banget. Apalagi kalau misalnya Kalau kita langsung ke perpustakaan gitu beda banget ya. iya, Suasananya maksudnya beda. emang kita nyari sendiri gitu loh, kita tahu, dan pasti nggak cuma buku itu yang kita temukan gitu, pasti ada Mm-mm. banyak buku, judul buku yang kita lihat gitu. Iya Gitu benar kalau misalnya banget. ebook kan cuma satu judul ya, hanya itu pun nggak semuanya yang ditampilkan kadang kan. Iya. Betul betul banget, betul banget. Tapi sering ya ke perpustakaan ya? Pas dulu Pak. nggak Nggak. nggak juga. Oh iya, oh iya nggak boleh dibuka ya, aib ya. Tapi nggak, tapi kalau ke perpustakaan IIKI mungkin Iya. ya lumayan lah Ya banyak bisa gitu, kita tapi kalau itulah. misalnya sampai Kita bisa apa, ya cuma atur-atur jadwal. Kalau ke perpusnas misalkan kan, kita harus banyak-banyak belajar ini. Kita hampir menuju semester akhir yang di situ kita mungkin butuh banyak referensi untuk merancang mungkin laporan atau skripsi gitu. Jadi ya iya. gitu. Mbak Hana itu nggak, ngeluh nggak kalau kuliah online? Ada yang dikeluhin atau Banyak sih, nggak ada ya? Malah enak ya? banyak Oh banyak. banyak, oh banyak. Hmm. Jadi bukan ngeluh, cuma kayak capek ya gitu. Oh capek. Bukan ngeluh, nggak ngeluh, Oh tapi cuma menurut Kak Hana gimana? Lebih capek kuliah online atau kuliah langsung kayak gitu? 11-12 lah. Oh 11-12. Dah ya, tapi emang lebih capek karena duduk terus gitu kan. Sebenarnya kalau kuliah offline juga duduk, cuma Heeh. kayaknya kasihan deh punggung aku gitu. Iya, betul banget, betul banget. Terus kalau kuliah online pun itu kan kayak gimana ya? Tugasnya itu kayak lebih banyak, terus kita itu harus ditentuin ngirimnya lewat apa, ya via email atau nanti misalkan berkaitan tentang video nanti harus diupload di gini 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 gitu. Jadi Nah riweh, gitu lah. ribet. Iya, Mm-mm. jadi kayak udah berasa YouTuber gitu kan, tiap minggu harus upload video gitu Iya, kan. padahal uploadnya kan numpang di channel temen gitu. Nggak, nggak, nggak. Tapi enjoy ya selama ini ya. Udah 4 minggu ya, udah mulai kuliah. Anjay sih, udah dari semester 2 akhir semester 2 jalan semester 3 sampai sekarang semester 4 online, jadi ya Mm-mm. Iya, yes, pokoknya enjoy aja. Entah nanti kita gimana ya, ya gitulah. Tapi ini apa ya, Mbak Kak Hana ini
tipikal orang yang gimana nih? Kan ada biasanya mahasiswa itu dia lebih ke enak online gitu. Soalnya dia lebih enjoy gitu kalau nanya-nanya, misalkan nanya ini kayak gimana ya? Beda sama orang yang kuliah langsung gitu di kelas, ketika mau nanya nanti takutnya pasti kalau mau nanya angkat tangan gitu kan. Nah, itu udah banyak mata yang tertuju tertuju ke dia gitu. Jadi kayak deg-deg ser gitu, nggak jadi tanya gitu. Nah, lah Kak Hana lebih aktif di kuliah online atau lebih aktif di kuliah tatap muka kalau Mbak Hana atau aktif di keduanya? Soalnya saya dengar-dengar Biasa ini aja sih. Kak Hana kayaknya membawa perubahan, generasi pembawa perubahan. Enggak, Eh? enggak. Oh, enggak, Enggak, saya sama aja sih. sama Sama aja. aja kuliah online, offline. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, ya saya tanyakan. Jika tidak ada, ya nggak nanya lah. Oh iya. Gitu sih kalau Hana. Jadi, kalau takut nggak ya, takutnya. Itu enggak Enggak, sih. enggak. Berarti Karena, kalau kuliah tatap muka pun kalau mau tanya nanya aja gitu ya. iya, emang kenapa kalau diliatin? Ya, kan ada ke beberapa orang, mungkin sebagian orang itu kayak nanti dikira ini nggak mau nanti apa pertanyaanku nggak berbobot gitu kan kan kayak gitu biasanya kayak gitu. Apa? Itu kan melatih percaya diri Iya, juga. iya melatih juga. Jadi, nggak- No problem. kalau ada orang diliatin, ya sampai lu, gitu. Apa lu, gitu. Gitu ini. Eh, Mesti gitu. iya. Untuk rahasia Kak Hana sendiri gimana biar bisa aktif kayak gitu? Kalau kuliah online aja, kuliah online rahasianya. Atau misalkan nih, eh kalau saya pribadi ya, saya juga nggak terlalu aktif juga kalau kuliah online. Kalau nyiapin pertanyaan itu harus dari malam gitu. Nanti kak ya kita kalau malam kan biasanya udah di itu materinya besok apa gitu kan? Udah di apa? Udah dikasih besok materinya apa. Nanti kita tinggal baca, nanti kita list pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kalau saya sih gitu. Nanti kalau misalkan ada yang presentasi terus pertanyaan tersebut kayak udah kejawab, ya udah kita centang-centang. Nah, yang tinggal belum kejawab ini kita tanyain. Kalau kalau saya kayak gitu. Kalau Mbak Hana gimana? Kak Hana gimana kalau nyiapin-nyiapin pertanyaan kayak gitu? Atau pas Kalau presentasi, Hana, kok ini nggak sesuai pas, dengan pandangan saya? pas presentasi itu sih, Oh, pas presentasi. kadang ada beberapa. Kalau Hana sendiri orangnya bukan gini, jujur Hana bukan orang yang tiap ada makalah langsung dibaca. Mm-mm. Bukan Hana banget, tapi Hana suka, Hana mau baca gitu, tapi bukan yang malam begitu malam dikirim terus Hana baca, itu bukan gitu. Itu sih, tapi Hana baca kalau misalnya ada yang aneh gitu, Mm-mm. perlu ditanyain, emang Hana tanyain gitu. Kadang lewat dosen ngomong jelasin, itu juga biasanya Hana tanya kalau emang sekiranya itu. Oh, emang sekiranya kurang jelas gitu, tanyain nggak apa gitu ya. Siap, siap. Untuk aktivitas sendiri gimana, Kak Hana ini? Kuliah-kuliah online aja atau ada kesibukan lain? Kalau sekarang kuliah online aja, sama ya itu di rumah aja, ngebabu aja gitu. Oh, di rumah aja. Jadi apa? Jadi itu ya, TKW ya, TKW. Di rumah. Nggak, ini Iya, bisa jadi, tapi ikhlas karena dibayarnya dengan membayar uang semester, nggak apa-apa. iya, iya, siap, siap. Ah, ini apa? Ini kebanyakan orang, termasuk saya juga sih. Kayak gimana ya? Kuliah online itu nggak semangat lagi gitu loh, ngebosenin kadang kan kalau kita mungkin awal-awal kuliah online itu kan wah ini kayak gitu apa pengen semangat-semangat gitu kan soalnya kan kuliah online tahu terus tahu nggak nggak seefektif kuliah tatap muka terus kalau kita nggak serius ya udah kita nggak dapat apa-apa. Nah,
semakin lambat laun, semakin berjalannya waktu itu kayak gimana ya, kuliah online ya masa gini-gini terus sih, bosen. Nah, terus apa semangatnya menurun. Nah, untuk menstabilkan semangat, terus agar kita bisa bersemangat ketika kuliah, terus langsung natap natap itu kan laptop seret. Nah, kita dengerin dosen sampai selesai. Itu ada tips nggak, Kak Hana? Dari Kak Hana? Atau kita kalau misalkan mau kuliah online mandi dulu biar mandi dulu terus pakai sepatu, pakai seragam biar serasa kuliah tatap muka. Bagaimana? Kan kalau kuliah online tuh wajar ya kita kayak bosen gitu kan Hmm, didengerin. iya. Ada suaranya nggak ada wujudnya gitu kan. Uh, Maksudnya nggak ada di depan kita, nggak ada di depan kita gitu kan. Tapi mungkin itu hanya ya kalau dengerin fokus dari awal itu kayaknya tuh nggak ada. oh, nggak ada. Pasti Mungkin mungkin ya hanya fokus di awal gitu ya. 0,1%-nya aja. 0,1% lah pasti ada yang fokus dari awal gitu. Tapi kalau misalnya dari awal sampai akhir tuh nggak ada gitu. Bahkan teman-teman Hana merhatiin teman-teman Hana juga kayak gitu. Mm-mm. Ada juga mungkin di beberapa mata kuliah yang emang menurut dia ini harus didengerin Mm. gitu. Ini harus diperhatiin gitu. Mungkin dia bakalan perhatiin dari awal sampai akhir Oh, iya iya. Iya. Nah, untuk gitu. Tapi orang-orang kalau yang misalnya itu, Hana, Kak Hana, itu untuk apa? orang-orang yang kayak apa ya, mengentengkan kuliah online itu gimana sih biar sadar diri kayak gitu bahwa kuliah online itu ya penting juga buat anu apa masa depan kita. Kayak ya sama kayak kuliah-kuliah biasa gitu loh. Untuk menyadarkan mereka itu ada nggak apa himbauan atau teguran? Kayak kita ini orang miskin jadi ya harus bener-bener gitu, gimana, ada himbauan nggak? Ya kan semuanya balik lagi sama niatnya kita. Kesadaran Kayak diri ya. mm, namanya niat baik Hmm. itu pasti berat. Ya. Ada tantangannya, ada rintangannya. Hmm. Makanya di setiap kita menemukan rintangan, kita udah mulai belok nih dari niat baik, Ya. kita harus memperbarui niat kita. Jadi intinya semua kegiatan kamu, semua aktivitas kamu itu eh, harus dibarengi dengan niat. Ikutin Allah di setiap aktivitasmu. Masya Allah, libatkan Allah di setiap Enggak sih itu aktivitasnya. enggak sih itu kemarin ada enggak ini dawuhnya Kiainya Hana gitu. Jadi setiap namanya niat baik tuh Hah? emang butuh rintangan, pasti ada cobaannya gitu. Betul betul banget. Setiap niat itu udah mulai meleset ya, kamu harus cepet-cepet perbarui niat itu tadi gitu. Jadi sama kayak kuliah, ketika kuliahnya udah males, ya ingat niat awal kuliah di dulu apa gitu. Hmm. Terus pasti adalah kalian kuliah nih pasti ada yang berjuang di belakang. Oh iya betul banget, itu harus tidak bisa kita lupakan ya, benar-benar. Mm-mm. Iya, siapa ya Jadi yang berjuang di belakang? Pacar. ada tadi bapak tukang, Iya. enggak lah orang tua. Orang Orang tua. tua. Mantap mantap. Ya Ya, gitulah. orang tua itu bengong loh. Kita semesteran tuh orang tua bengong loh. Heeh, heeh, betul banget. Malah kita yang membingungkan ya kan. Orang tua udah begini Iya. begitu, udah kayak gimana ya? Aku pernah mm, baca itu caption gini. Orang tua itu kan udah apa? Dari kita kecil sampai kita kuliah udah menemani kita. Nah, kita ketemu nih beberapa tahun dengan seseorang yang mungkin menjadi pujaan kita. Nah, baru kita bilang kamu adalah hidup dan matiku. Nah, orang tuamu lu kemanain gitu? Udah gitu apa? Udah eh, bimbing lu, bimbing dari kecil sampai eh,
dewasa ya kan, dilupain gitu aja kayak gitu. Kadang orang kayak gitu, kita ketika sudah menjadi pasangan, sudah mendapat pasangan kayak, bukan pasangan yang sah ya, kayak pasangan-pasangan ilegal kayak gitu kan, kita sering kali lupa dengan jasa orang tua, sering kali lupa dengan bagaimana sih perjuangan orang tua agar anaknya itu berharga, anaknya itu berjasa di luar sana gitu. Seperti itu. Kadang sempat terlupa. Saya pun juga begitu. Kadang kalau gimana ya? Kalau orang tua nggak nelpon gitu, ya nggak ditelepon gitu. Itu Oh, baru sadar kemarin sih. Baru sadar beberapa bulan yang lalu bahwa wah kita nggak bisa kayak gini. Kalau diterusin bahaya gitu. Itu khusus orang yang perantauan ya. Kalau mungkin yang masih di rumah terus ketemu orang tua terus ya nggak terlalu itu, nggak terlalu merasakan hal-hal seperti ini sih. Gitu. Menurut saya seperti itu.